Hai semua, kali ini saya akan mencoba membahas tentang salah satu organ di dalam tubuh, yaitu organ paru-paru. Paru-paru merupakan sepasang organ yang memiliki tekstur kenyal dan berisi udara dibantu oleh trakea dalam penghantaran udara. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru mengambil oksigen dari udara yang dihirup kemudian masuk ke aliran darah. Seperti yang bisa kita lihat dalam gambar, bagian-bagian paru-paru itu terdiri dari bronkus kanan, lobus kanan, trakea, bronkus kiri, bronchiolus, lobus kiri, pleura, pleura ploid, diafragma, alveolus, dan alveoli. Berikut adalah fungsi dari bagian-bagian paru-paru itu sendiri. Yang pertama adalah pleura. Pleura merupakan membran atau selaput tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Lapisan pada sistem pernapasan ini mengeluarkan cairan pleural fluid yang disebut cairan sereus. Fungsinya sebagai pelumas bagian dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernapas. Yang kedua, bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan trakea dan sebelum paru-paru sebagai saluran udara. Bronkus memastikan udara masuk dalam baik dari trakea ke alveolus. Bagian sistem pernapasan ini berfungsi untuk mencegah infeksi bakteri penyebab penyakit. Yang ketiga adalah bronchiolus. Bronchiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi sebagai penyalur udara dari bronkus ke alveoli. Fungsi lain dari bagian paru-paru ini adalah mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar ketika proses bernapas berlangsung. Yang terakhir adalah alveoli. Alveoli adalah rongga cekung yang dikelilingi oleh kapiler kecil. Alveoli memiliki peran sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida saling bertukar. Setelah oksigen diserap, darah akan mengalirkan karbon dioksida menuju alveoli untuk diembuskan keluar. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi pada dinding alveoli dan kapiler yang sangat tipis. Berikut adalah kegiatan yang terjadi di dalam paru-paru, yaitu tempat pertukaran gas. Pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Oksigen dapat masuk dalam tubuh ketika seorang menghirup gas di sekitarnya. Begitu oksigen berada di paru-paru, oksigen akan dipindahkan ke aliran darah dan dibawa ke seluruh tubuh. Paru-paru sebagai organ ekskresi. Untuk melakukan pembuangan zat sisa dari dalam tubuh berupa gas. Definisi umum dari ekskresi merupakan proses pembuangan zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Paru-paru disebut sebagai organ ekskresi karena paru-paru menghasilkan zat sisa metabolisme tubuh berupa karbon dioksida. Paru-paru juga membantu dalam peredaran darah manusia. Seperti satu udara yang dihirup dan masuk ke dalam paru-paru akan diteruskan ke lobus-lobus paru-paru dengan bantuan pleura. Dua udara yang sudah masuk menyebar dalam lobus-lobus di paru-paru akan masuk ke dalam alveolus melalui cabang-cabang bronchiolus. Di dalam kantung-kantung alveolus, udara akan mengalami pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kapiler adalah pembuluh darah di dinding alveolus. Darah melewati kapiler, masuk melalui arteri paru dan keluar melalui vena paru. 5. Sementara di kapiler, darah mengeluarkan karbon dioksida melalui dinding-dinding kapiler ke alveolus dan mengambil oksigen dari alveolus masuk ke dinding kapiler. Seperti halnya organ lain, banyak penyakit yang bisa menyerang paru-paru. Ia biasanya menimbulkan gejala umum seperti sesak napas, batuk yang tak kunjung sembuh. Gangguan pada paru-paru bisa bersifat sementara, akut, atau jangka panjang. Berikut beberapa penyakit yang dapat menyerang paru-paru adalah pneumonia, hiperventilasi, PPOK, efusi pleura, pneumotoraks, emboli paru, TBC, bronkitis, kostokondritis, kanker paru, asma, dan pleuritis.
Mengingat betapa pentingnya fungsi dari organ paru-paru ini, maka kita wajib menjaga kesehatan paru-paru. Menjaga kesehatan paru-paru dapat dilakukan dengan cara tidak merokok dan menghindari asap rokok, melakukan aktivitas fisik, menghindari paparan polusi, mencegah terjadinya infeksi dengan rajin mencuci tangan, dan mengkonsumsi antioksidan. Sekian pembahasan tentang organ paru kali ini. Terima kasih sudah menonton.